Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan yang terhormat kepada Bapak Endang Syarif SHIMM selaku dosen mata kuliah Pembiayaan Perbankan Syariah. Izinkan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai mekanisme pembiayaan murabahah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Wandi Nur Insyan, Saila Ilparosisa, dan Intan Anggraini. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan materinya. Nah, pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan murabahah. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang sangat penting. Transaksi ini dilakukan dengan cara membeli suatu barang dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi pada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli dengan keuntungan sebagai bagian dari harga. Secara umum, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi murabahah, yaitu yang pertama, barang yang dijual harus jelas dan memiliki keadaan yang baik. Yang kedua, harga beli barang harus jelas dan telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, harga jual barang harus jelas dan tidak diperbolehkan untuk menentukan harga jual dengan cara yang tidak jelas. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh dari transaksi murabahah harus wajar dan seimbang. Yang kelima, transaksi murabahah harus dilakukan dengan jujur dan adil. Selain itu, terdapat beberapa jenis murabahah, yaitu ada obahah, yaitu murabahah tunai, adalah transaksi murabahah yang dilakukan dengan cara membayar harga beli secara tunai dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, ada murabahah kredit, yaitu transaksi murabahah yang dilakukan dengan cara membeli barang dengan menggunakan fasilitas kredit dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, murabahah dengan biaya, yaitu transaksi murabahah yang dilakukan dengan menambahkan biaya-biaya tertentu pada harga jual. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wandi. Di sini saya akan membacakan dalil hadis dan Al-Quran mengenai pembiayaan murabahah, yaitu diantaranya ada dari surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatumush syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahul ma salaf wa amruhu ilallah wa man adafu wa alaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakai riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme pembiayaan murabahah. Sebelum membahas mengenai mekanisme pembiayaan murabahah, kita harus tahu dulu syarat-syarat transaksi dari murabahah yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjual harus memberitahu harga barang kepada pembeli. 2. Laba yang diperoleh dan disepakati harus diketahui secara pasti. 3. Barang yang dijual harus diketahui dengan jelas. 4. Terbebas dari unsur riba. Mekanisme pembiayaan murabahah ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 4 DSN MUI 4 tahun 2000, yaitu sebagai berikut. Pertama, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 2. Jika bank menerima permohonan tersebut,
ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 4. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Dan 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Yang pertama, nasabah akan mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. 2. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratannya, dan cara pembayarannya. 3. Bank dan nasabah akan bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah. 4. Bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta oleh nasabah. 5. Supplier mengantarkan barang kepada nasabah. 6. Nasabah akan menerima barang dan dokumen. 7. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank sesuai kesepakatan awal secara tunai maupun mengangsurnya. Contohnya, Farhan merupakan seorang wirausahawan di bidang industri makanan. Farhan ini membutuhkan sebuah mesin pengolah makanan yang terbaru dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian setelah melakukan survei ke beberapa supplier mesin pengolah makanan, Farhan menemukan supplier mesin dengan kriteria yang dia inginkan, dengan harganya misalnya 50 juta. Nah, dikarenakan keterbatasan modal untuk membeli mesin, maka Farhan ingin mengajukan pinjaman ke bank syariah untuk pembelian mesin pengolahan makanan tersebut. Nah, sesuai dengan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Farhan ini, maka bank syariah akan membeli mesin di tempat yang sama dengan Farhan melakukan survei tadi. Harganya tadi 50 juta. Nah, kemudian mesin tersebut akan dijual oleh bank syariah kepada Farhan dengan harga pokoknya 5 juta ditambah marginnya 10% dari harga pokok, yaitu sebesar 5 juta. Nah, sehingga menjadi 55 juta. Jadi total pembayaran yang harus dibayar oleh Farhan itu 55 juta. Dalam proses pelunasannya, Farhan dapat mencicil sesuai kesepakatan dengan bank syariah.